sangat-sangat lambat pemain Barcelona. The Bear. Oke guys, ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas pertandingan yang tadi malam baru usai, yaitu pertandingan antara Celta Vigo menghadapi Barcelona. Nah pada pertandingan ini Barcelona harus ikhlas bermain dengan skor 2-2. Nah pada pertandingan ini gol Barcelona dicetak oleh Luis Suarez 2 gol dan Lionel Messi asisnya 2 teman-teman. Di sini kita bakal membahas, menganalisa, membedah taktik dan strategi yang digunakan Barcelona. Kenapa Barcelona sangat-sangat susah mengalahkan tim-tim ataupun tipe permainannya bertahan. Nah disinilah bakal membahas sedetail mungkin. Nah kalau suka akan video ini guys, udah tahu apa yang harus kalian lakukan, kita langsung menuju ke grafis. Nah di sini teman-teman, di atas kertas Barcelona menggunakan formasi 4-3-3, sedangkan Celta Vigo di atas kertas menggunakan formasi 3-5-2 guys. Nah kita masuk dulu ke Celta Vigo. Celta Vigo ketika dalam keadaan defense, mereka merubah formasi mereka teman-teman menjadi 5 back sejajar. 5 back sejajar gimana? Seperti ini guys. Gonzalez bakal mundur ke belakang, Vázquez bakal mundur ke belakang, dan mereka hanya menyisakan 3 orang gelandang di tengah. Siapa-siapa saja? Ada Denis, ada Yokoslu, ada Mendes, dan di depan ada Aspas dan Smolov. Nah, di sini Celta Vigo bermain dengan mundur, bermain ke belakang, compact teman-teman, sangat-sangat rapat antar linia. Rapat bagaimana? Mendes bakal mundur ke belakang, Yokoslu bakal mundur ke belakang, Denis bakal mundur ke belakang, Aspas juga mundur ke belakang teman-teman. Garis pertahanan sangat-sangat jauh. Nah di sini teman-teman, jarak antar pemain Celta Vigo ini rapat antar lini belakang 5 back sejajar, lini tengah, dan lini depan. Tujuannya apa? Permainan Barca, permainan 1-2 sentuhan. Dengan bermain rapat Celta Vigo itu bakal membuat kesusahan Barcelona untuk bermain 1-2 sentuhan. Sampai situ udah clear ya. Yang kedua guys, dari sisi sini bakalan tidak bisa dieksploitasi oleh Barcelona dari sisi tengah. Mau nggak mau Celta Vigo ingin Barcelona itu bermain dari sisi sayap kiri ataupun sayap kanan. Nah, bagaimana cuplikan videonya bisa kita saksikan di sini guys ya. Di sini teman bisa kalian perhatikan ketika Celta Vigo melakukan defense. Nah, striker mereka teman-teman 2 langsung mundur ke belakang, garis pertahanan sangat-sangat medium defensive line teman-teman. Sedangkan pemain 3 gelandang ada di tengah, 1, 2, 3 langsung teman-teman menutup teman-teman. Nah, di sini Puig ditutup pergerakannya, otomatis nggak bisa Barcelona bermain dari tengah. Sedangkan di sini teman-teman Arturo Vidal ditutup pergerakannya oleh pemain Celta Vigo teman-teman, dan di sini teman-teman Lionel Messi ditutup oleh 2 langsung pemain dari Celta Vigo. Siapa dia? Gonzalez dan 1 pemain gelandang Celta Vigo untuk menutup sirkulasi ke sini teman-teman. Itu yang pertama. Di sini teman-teman clear ya apa yang digunakan Celta Vigo. Mereka bermain dengan 5 back. Ada 1 pemain, 2 pemain, 3 pemain, 4 pemain, 5 pemain, 5 back teman-teman. Sedangkan di tengah ada 1 pemain, 2 pemain, 3 pemain, dan di depan ada 2 pemain, 1, 2. Nah di sini Celta Vigo ketika melakukan serangan mereka akan merubah konsep ini teman-teman. Pemain sebelah kiri, pemain sebelah kanan bakal melakukan overlap ke depan, masuk menjadi gelandang kanan dan menjadi gelandang kiri. Nah ketika bertahan mereka mundur, dan ini bakal menyusahkan permainan dari Barcelona itu sendiri. Sedangkan di sini ada Rakitic teman-teman yang menjadi pemain memindahkan bola ya dari sisi kanan ke sisi kiri ataupun dari tengah, dia bakal memberikan umpan ke kiri ataupun ke kanan, dan di situ poinnya teman-teman. Yang kedua, di sini kalian perhatikan jarak antar pemain lini tengah dan lini belakang. Jarak mereka rapat teman-teman, sehingga pemain Barcelona bakal kesusahan untuk menembus dari sisi tengah. Yang diinginkan Celta Vigo berhasil untuk memindahkan pemain Barcelona ke sayap kiri semua ataupun ke sayap kanan. Coba kalian perhatikan, semua pemain Barcelona tertuju rata-rata ke sayap kiri, ke sayap kanan. Dari sisi tengah teman-teman tidak ada pemain Barcelona yang berani untuk menusuk selain daripada Lionel Messi, dan akhirnya berbuah gol. Lihat, putus juga. Seperti itu deh skema teman-teman. Di sini Vidal masuk, di sini Puig masuk. Nah, di sini Rakitic teman-teman fungsinya dia bakal memberikan sirkulasi bola baik itu ke kiri ataupun baik itu ke kanan permainan Barcelona itu sendiri. Nah, sedangkan konsep menyerang Barcelona teman-teman ketika dia offense, Semedo bakal masuk ke dalam, Alba bakal masuk ke dalam, Umtiti masuk ke sini teman-teman, Pique masuk di sini. Nah, Barcelona menggunakan high defensive line, menekan
sejauh mungkin ya permainan dari Celta Vigo itu sendiri guys. Nah disinilah PR ya dari Barcelona ketika menghadapi tim-tim dengan tipe permainan seperti Celta Vigo ataupun tim-tim yang bertahan guys. Di sini Barcelona sangat-sangat kesusahan, dan nggak jarang teman-teman, ini sering kita lihat ketika dari sisi tengah Barcelona mengumpan ke sisi kiri ataupun mengumpan dari sisi kanan, dan sisi kanan melakukan overlap ke depan, dan akhirnya berujung umpan ataupun cutting inside ataupun cutback yang akhirnya gagal. Udah terbaca sih permainan Barcelona jikalau terus-menerus dilakukan seperti itu guys. Nah di sini teman-teman, video Celta Vigo bermain sangat-sangat kompak, sangat-sangat rapat antar linia guys. Bisa kalian perhatikan antar pemain ini jaraknya sangat-sangat rapat. Untuk apa? Untuk menutup sini teman-teman, sisi-sisi sini agar tidak tereksploitasi ataupun tidak bisa dilakukan cutback dari pemain Barcelona, baik itu dari sayap kiri ataupun sayap kanan. Bisa kalian lihat guys, sangat-sangat rapat. Nah putus lagi guys. Kemudian teman-teman, ketika pas break, transisi dari Celta Vigo dari bertahan ke menyerang itu sangat-sangat mematikan menurut aku. Dan di sini teman, transisi Barcelona dari menyerang ke bertahan hancur. Kenapa? Ada beberapa lini-lini kosong yang berulang kali bisa dieksploitasi, bisa dimanfaatkan oleh Celta Vigo. Contohnya apa? Di sini teman-teman, ketika Celta Vigo melakukan attack ya, counter attack, mereka bakal merubah formasi mereka yang tadi 5-3-2. Nah, ini bakal masuk ke dalam teman-teman menjadi 3-5-2. Nah, di sini teman-teman bakalan sering kosong. Nah, di sini posisi Smolov sama Aspas. Di sini jarak antar lini belakang ke lini tengah nggak ada yang menutup, nggak ada yang mendefense teman-teman. Langsung berhadapan striker dari Celta Vigo ke lini belakang. Nggak ada pemutus serangan. Rakitic mati teman-teman. Dia tidak berhasil menutup di lini tengah, dan hasilnya seperti video di sini teman-teman bisa kalian saksikan. Nah seperti ini teman-teman, hancur teman-teman ketika pas break permainan Celta Vigo dari lini belakang. Nah di sini kosong, Nah pertanyaannya, mana Rakitic, mana pemain yang memutus serangan? Rakitic berada di sini. Nah teman-teman, nggak ada yang memutus langsung ya. Back dari Barcelona berhadapan dengan striker dari Celta Vigo. 3 lawan 3, 1, 2, 3, kacau sih pas breaknya. Nah teman-teman, walaupun berhasil diputus ya, tapi pelanggaran ya, pelanggaran. Dan itu sering sekali teman-teman dialamin Barcelona ketika menghadapi tim-tim yang bertahan. Nah kemudian guys, ada blunder-blunder yang konyol menurut aku, yang nggak pantas dilakukan sekelas Barcelona. Tetapi ini sering memang teman-teman kita perhatikan blunder-blunder ini yang dialamin Barcelona. Blunder seperti apa? Nah seperti ini guys, dari Ter Stegen, salah umpan. Nah salah umpan seperti ini sering banget dari zaman Victor Valdes sampai zaman Ter Stegen, sering banget. Tapi ini keberuntungan ya yang didapat Barcelona, dan terlalu egois juga pemain Celta Vigo ini teman-teman, tidak memberikan umpan ke sisi dari Iago Aspas. Lihat teman-teman, terlalu egois. Nah jadinya bisa diantisipasi guys. Blunder yang kedua ada didapat oleh Barcelona seperti ini guys. Ini gol kedua dari Celta Vigo. Sebenarnya ini nggak penting banget sih pelanggaran, tapi kita lihat guys nih. Ini menurut aku blunder sini, fatal banget nih. Ini teman-teman dari pemain Celta Vigo. Tetapi sadar nggak kalian? Ini teman-teman dari pemain Celta Vigo melakukan serangan. Nah ini posisi dari Rakitic. Jarak antar Rakitic ke lini belakang itu hancur banget. Jadi jarak antar Rakitic ke lini belakang itu guys, seperti ini maksud gue ya, terlalu lebar space-nya, terlalu lebar. Jadi pemain second line dari Celta Vigo bisa memberikan umpan. Gonzalez misal masuk ke Smolov tanpa ada pengawalan, tanpa ada tekanan penutupan dari pemutus serangan atau gelandang bertahan Barcelona itu sendiri guys. Bebas banget nih di sisi ini pemain Celta Vigo mendapat bola. Contoh seperti video ini. Nah lihat nih, Rakitic, dan di sini sisi kosong. Kita lihat langsung dapat umpan. Nah dimanfaatkan guys. Lihat, baru dikejar Rakitic, kan konyol. Baru dikejar, ketika diumpan dulu berhasil dapat bola baru dikejar, dan tanpa ada kawalan dan ada space jarak yang dia dapat untuk melakukan akselerasi. Kita lihat akhirnya dilanggar. Dan marah pula lagi Rakitic dan Pique. Kacau. Dan dari sini teman-teman,
didapat oleh Celta Vigo guys. Ini guys golnya dari Iago Aspas ya, tendangan pagar, jeber, gol. Maaf ya agak sedikit jelek ke batas gambarnya. Nah kemudian kita lanjut guys. Nah kemudian teman-teman gol pertama Celta Vigo ini berawal dari kesalahan pemain Barcelona. Nah akibat kesalahan tersebut berbuah fatal, dan ini belakang Barcelona nggak siap menghadapi kesalahan tersebut. Di sini teman-teman Pique hanya berduel sendiri melawan pemain Celta Vigo, dan di sini ada tanpa ada kawalan, sangat-sangat lambat guys, sangat-sangat lambat pemain Barcelona. Jeber. Dan ini PR terus menerus teman-teman, sering kita lihat ketika Barcelona menghadapi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sendiri, kesalahan-kesalahan lakukan dia sendiri, dan dia tidak bisa menutup dan mengantisipasi hal tersebut. Nah ini teman-teman tusukan dari Lionel Messi. Tusukan ini pertama dia berikan dan berbuah hasil. Nah tusukan seperti apa? Masuk dari tengah teman-teman. Walaupun permainan kompak nih, lihat nih rapat jarak permainan Celta Vigo, dia berani teman-teman memberikan umpan ke Vidal. Kita lihat nih ya, walaupun pelanggaran ya, tetapi ini berbuah hasil teman di sini. Dari posisi Lionel Messi ke Luis Suarez, memberikan umpan ini cerdas sih, visioner. Jeber tanpa ada kawalan sih. Ini teman-teman pergerakan-pergerakan yang sering dilakukan Barcelona ketika menghadapi tim-tim seperti Celta Vigo ataupun tim bertahan. Pergerakan seperti apa kita lihat di sini. Barcelona lagi dan lagi pergerakan tanpa bola sangat-sangat buruk guys, pemainnya pergerakan tanpa bola. Ini teman-teman Semedo, dan kalian perhatikan nanti wajah ataupun gestur dari Rakitic, dia melihat pemandangan di sini guys, pandangan ke sini, karena di sini guys ada celah kosong, tetapi pemain Barcelona nggak masuk ke sisi sini. Kita lihat teman-teman. Nah nih lihat ya, lihat teman-teman, tapi di sini nggak ada pemain Barcelona yang masuk. Pergerakan tanpa bola, memasakkan diri sendiri aja. Lihat. Ini sering loh kita lihat. Nah kemudian lagi guys, ini guys Lionel Messi, tak ada lagi pergerakan dari sisi-sisi seperti ini guys, yang dimanfaatkan oleh pemain Barcelona guys. Ini sering di review aku sebelumnya. Coba kalian saksikan, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa dimanfaatkan Barcelona ketika menghadapi lawan-lawan yang bermain kompak, tanpa harus bermain dari sayap kiri sayap kanan. Kita lihat nih, dipaksa Messi lah ujung-ujungnya untuk crossing. Lihat crossing, sayang banget kan, padahal seharusnya bisa dimanfaatkan guys. Kita lanjut ya. Nah ini guys dari Lionel Messi memegang bola dan berhasil teman-teman, pergerakan tanpa bola dari pemain Barcelona. Nih dari seperti inilah yang ingin aku sampaikan berulang kali ketika menghadapi permainan-permainan kompak dari lawan Barcelona. Ada Semedo guys, pergerakan tanpa bola, jeber, walaupun nggak gol, tapi inilah yang seharusnya sering dilakukan Barcelona, pergerakan-pergerakan tanpa bola pemainnya. Nah ini guys pergerakan tanpa bola ini dari Semedo ya, berawal dari Semedo, kemudian datang Lionel Messi, pergerakan tanpa bola yang aku bilang tadi, pergerakan tanpa bola guys. Nah kemudian diumpan Lionel Messi ke Luis Suarez dan berbuah gol. Lihat jeber, jeber gila sih Suarez. Pertanyaanku, apakah harus semua berharap ke Messi pergerakan tanpa bola, pergerakan tanpa bola? Enggak lah, jangan terlalu Messi sentris banget. Jadi kesimpulan apa guys, permainan Barcelona belum banyak berubah, permainan masih sama. Yang kedua, seperti yang aku ulang-ulangi sebelumnya, pergerakan tanpa bola dari pemain Barcelona sangat-sangat kurang. Yang ketiga, masih dalam keadaan Messi sentris. Dan keempat, Barcelona belum ada ramuan atau racikan yang khusus yang bisa mengalahkan tim parkir bus. Yang kelima, ini konyol sih menurut aku ya, walaupun konyol tapi ya bagaimana tanggapan kan? Apakah harus Barcelona mengubah skema ketika menghadapi tim parkir bus? Coba sekali-sekali Barcelona itu membiarkan tim parkir bus tersebut memegang bola, Barcelona menunggu aja, menunggu dan memanfaatkan pass break, counter attack yang cepat. Nah mungkin hasil berbeda kalau misalnya seperti ini, ball position terus menerus teman-teman. Kita lihat hasilnya nggak begitu baik dan nggak begitu maksimal lah. Nah kita lihat teman-teman statistiknya. Dari sini teman-teman statistik fullnya, penguasaan bola 68%, tembakan tepat sasaran Barcelona kalah guys. Tembakan tepat sasaran Celta Vigo 6, Barcelona 2. Nah ini sering kita jumpain ketika Barcelona menghadapi tim yang bermain kompak. Nah kemudian kita saksikan di bagian
di sini nggak guys, possession loss, hilangnya penguasaan bola Barcelona. Dan ini Barcelona sering menghadapin hal seperti ini, hilang penguasaan bola ketika menghadapin permainan yang bertahan, tim-tim bertahan teman-teman. Dan di sini kalah juga ya Barcelona dari duel udara, dan pertarungan yang dimenangkan Barcelona juga kalah. Nah jadi tandanya apa teman-teman, nggak salah juga ketika sekali ya merubah cara permainan Barcelona ketika menghadapin tim yang defense parkir bus. Nah sampai situ aja video guys. Kalau suka akan video ini, udah tahu apa yang harus melakukan. See you the next video, bye.